Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali kepada kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan, dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai pendidikan multikultural. Terminologi dari pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan ajaran agama. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik yang mampu menghargai perbedaan dan kemajemukan secara manusiawi. Pendidikan multikultural itu adalah sebagai bentuk reformasi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata bagi semua siswa tanpa pandang latar belakangnya, sehingga semua siswa dapat meningkatkan kemampuan secara optimal sesuai dengan ketertarikan, minat, dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan multikultural hendaknya diaplikasikan dalam kebijakan pada sekolah-sekolah untuk memperbaiki kualitas peserta didik agar peserta didik memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan multikultural adalah sebagai sebuah gagasan untuk menghilangkan penindasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Keragaman diakui atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, premanisme, perseteruan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan lingkungan rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain adalah bentuk negatif yang nyata dan sebagai bagian dari multikulturalisme ini. Pendekatan melalui pendidikan multikultural yang terpenting dan strategis yaitu pemahaman bahwasanya pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajari, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi. Oleh karena itu, hal terpenting yang perlu dicatat dalam pendidikan multikultural ini adalah seorang pendidik, baik guru atau dosen, tidak hanya dituntut untuk menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya. Lebih dari itu, seorang pendidik juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme. Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan jangan hanya dipandang sebagai menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik
dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya atau keturunan yang diwarisinya. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif yang menggambarkan isu-isu di masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh, dia juga mencangkup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikultural mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara, karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhir dapat dicapai dengan baik. Tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan multikultural di kalangan guru, dosen, ahli pendidikan, pengemban kebijakan dalam dunia pendidikan. Harapannya, apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk membangun kecakapan dan keahlian siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada peserta didik. Tujuan akhir pendidikan multikultural ini adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, tetapi mereka diharapkan juga mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanisme. Berkaitan dengan kurikulum, dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntunan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang dari etnis lain. Artinya, secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender, sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan. Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan masuk pada kurikulum formal atau mengubah kurikulum yang ada. Yang paling penting adalah dapat mengimplementasikan langsung pada tindakan nyata. Dalam pendidikan multikultural, seorang pendidik harus memberikan contoh sikap dan keteladanan seperti yang ada pada nilai-nilai multikultural. Dengan demikian, para peserta didik akan mengikutinya. Selanjutnya, jika ingin menjadi seorang pendidik yang baik,
harus bisa menjadi contoh yang menghargai perbedaan, bersikap toleran, cinta dan damai, dan saling menghargai kepada peserta didiknya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pendidikan multikultural. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.